Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nofriska Krisanya dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi case study chapter 2 yaitu piloting Procter and Gamble from the Decision Cockpit. Nah, sebelumnya anggota kelompok 3 ada Ahmad Zaki Mumtaz, Amelia Salsabila, dan Ilham Nursidik. Nah, berikut ini ada the main point of the case atau uh, cerita singkat dari case tadi ini. Kasus ini menceritakan sebuah perusahaan yang bernama Procter and Gamble yang merupakan salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di dunia yang termasuk dalam daftar perusahaan yang paling dikagumi karena kemampuannya untuk menciptakan, memasarkan, dan menjual merek produk konsumen utama dengan memanfaatkan teknologi informasi yang kuat serta selalu mengikuti inovasi teknologi baru untuk tidak ketinggalan pada keunggulan kompetitif di industri bisnisnya. Nah, jadi sebelum digitalisasi teknologi informasi ini, perusahaan Procter and Gamble ini menggunakan atau menerapkan model pengambilan keputusan yang masih mencari datanya seperti mencari laporan apa yang diinginkan orang atau konsumen serta menangkap datanya tadi terus kemudian diolah dan dikirim ke pembuat keputusan utama yang mana hal itu membutuhkan beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, setelah digitalisasi teknologi informasi ini, mode pengambilan keputusan ini menjadi lebih cepat karena memperoleh datanya dengan cepat juga karena ada model analitik sehingga karyawan dan manajer dari perusahaan Procter and Gamble ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pengambilan keputusan. Nah, tadi itu merupakan penjelasan secara singkat mengenai cerita dari kasus atau case study di chapter 2 ini. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada case study chapter 2 ini. Oke, boleh dilanjut oleh teman saya. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu isu manajemen organisasi dan teknologi apa yang harus ditangani saat menerapkan kecukupan bisnis, lingkup bisnis, dan kokpit keputusan. Yang pertama itu ada isu manajemen. The Business Supervision Program harus mengelola data hasil dari model analitik yang memprediksi tentang pasar P dan G dan metrik kinerja utama dengan rentan waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Yang kedua, mengelola data penjualan di tingkat negara, wilayah, lini produk, dan toko dengan mempertimbangkan data ekonomi di tingkat regional dan negara. Yang kedua ada bisnis peer. Rapat dapat dilakukan dengan berkumpul baik secara langsung atau melalui teknologi konferensi video berkualitas tinggi. Yang ketiga ada decision cockpit. Yang pertama ada itu menghilangkan waktu yang dihabiskan oleh karyawan P dan G untuk memperdebatkan validitas versi data yang bersaing dengan email, spreadsheet, surat, dan laporan. Mendorong karyawan dan manajer P&G untuk mengelola dengan pengecualian suatu data. Next. Yang kemudian ada isu organisasi. The Business Supervision Program. Yang pertama ada mempertahankan keunggulan kompetitif bisnis dan menetapkan tujuannya untuk mendigitalkan proses bisnisnya. Kedua ada business sphere. Dengan teknologi informasi yang baru, perusahaan P&G harus beradaptasi untuk memanfaatkan teknologi semaksimal dan seefisien mungkin. Ketiga ada decision cockpit. Dengan tersedianya sumber data bisnis real time,
pembuat karya PNG dapat berfokus dalam pengambilan keputusan. Ketiga ada isu teknologi. The Business Superintelligence Program-nya prediksi dengan sistem yang memvisualisasikan data menunjukkan perubahan penjualan rentan waktu 6 bulan sampai 1 tahun dan pangsa pasar. Business Sphere-nya sistem interaktif yang dirancang untuk mengungkapkan wawasan, tren, dan peluang bagi para pemimpin PNG dan mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan bisnis terfokus yang dapat ditangani dengan data di tempat. Decision cockpit-nya sistem berupa dashboard yang menampilkan grafik yang menggambarkan status dan tren bisnis saat ini. Next. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Lanjut. Akan saya lanjutkan. Terima kasih Zaki. Jadi di sini pertanyaan kedua yaitu how did this decision making tools change the way the company run its business? How effective are they? Why? Jadi yang ditanyakan ini bagaimana alat pengambilan keputusan ini mengubah cara perusahaan menjalankan bisnisnya dan seberapa efektif mereka. Mengapa? Jadi menurut kelompok kami alat atau model pengambilan keputusan yang baru pada perusahaan PNG ini sangat efektif karena yang pertama memberi pengaruh yang baik untuk perusahaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, model pengambilan keputusannya membuat perusahaan memberi efisiensi waktu yang lebih cepat untuk mengambil keputusan bisnisnya dengan data yang paling akurat. Nah, beberapa dampak atau pengaruh yang baik untuk dari model pengambilan keputusan yang memanfaatkan teknologi informasi pada perusahaan PNG. Yang pertama ini ada The Business Sufficiency Program. Ini merupakan model pengambilan keputusan yang diluncurkan pada tahun 2010 dengan menggunakan serangkaian model analitik yang menunjukkan seperti apa yang sedang menjadi tren, apa yang sedang terjadi dalam bisnis saat ini, mengapa hal itu terjadi, dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan PNG. Nah, melalui model ini, PNG bisa memberikan prediksi tentang pangsa pasar dan metrik kinerja utamanya yang membutuhkan tentang waktu 6 sampai 1 tahun pada para eksekutif. Nah, model analitik ini mempunyai dua model. Yang pertama ada mengapa yang menyoroti data penjualan di tingkat negara, wilayah, lini produk, dan toko yang mempertimbangkan data ekonomi tertentu di tingkat regional dan negara. Yang kedua ada model tindakan yang menunjukkan cara PNG dapat menyesuaikan harga iklan dan bauran produk untuk merespon prediksi tersebut. Nah, kedua ada Business Sphere, merupakan model pengambilan keputusan dengan sistem interaktif untuk mengungkapkan wawasan, tren, dan peluang bagi para pemimpin PNG. Dengan model pengambilan keputusan ini menggunakan model analitik yang mengumpulkan data, kemudian diatur dan diolah. Nah, hal ini memberikan para manajer data tentang penjualannya, pangsa pasar, dan pengeluaran iklan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, yang terakhir ada decision cockpit, yaitu model pengambilan keputusan yang berupa dashboard yang menampilkan grafik yang mudah dibaca, yang menggambarkan status dan tren bisnis pada saat ini. Nah, kalau model pengambilan bisnis ini menganalisis statistik secara real time dan akurat, sehingga dengan model pengambilan keputusan ini mempermudah dan mempersingkat waktu para manajer dan karyawan PNG untuk mengambil keputusannya serta memfokuskannya untuk hanya meningkatkan produk bisnisnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu how are best system relate to PNG business strategy.
Nah, jadi menurut kelompok kami, tentunya sistem ini itu sangat berkaitan sekali. Karena seperti yang kita tahu, perusahaan PNG ini sangat berfokus sekali dengan kebutuhan konsumen atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, produk yang dibuat oleh perusahaan PNG pun hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan saja. Dan karena itulah kita sering sekali melihat dan menggunakan produk dari perusahaan PNG ini. Seperti Pampers, kebutuhan untuk anak-anak, lalu ada Gillette, kebutuhan untuk para pria yang memiliki brewok dan kumis, dan lalu ada Head and Shoulders, Rejoice, dan Pantene. Nah, itu produk dari perusahaan PNG juga yang merupakan kebutuhan untuk rambut. Produk-produk tersebut pastinya sangat tidak asing ya kan bagi kita. Maka dari itu strategi dari perusahaan PNG ini sangatlah bagus karena produk mereka dapat menjadi top of mind di masyarakat. Nah, tentunya sistem ini sejalan dengan tujuan perusahaan PNG yang mendigitalkan proses bisnisnya. Dengan sistem ini dapat mempermudah perusahaan menyortir data mengenai konsumen dan pangsa pasar yang mempermudah perusahaan untuk menetapkan strategi bisnis dengan informasi yang sudah tersedia. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.